Terpujilah Tuhan, sebab hari ini Selasa 27 Mei 2025 kita diberi kesempatan ada dalam persekutuan pendengar renungan Oasis Fajar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang mengucap syukur sebab kasih setiamu nyata di dalam kehidupan kami. Terbukti saat ini kami ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan renungan Oasis Fajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kitab Pengkhotbah 10 ayat 12 hingga 15. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Mencegah versus mengobati. Ayat penekanan pada ayat 13, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, artinya lebih bijak menghentikan atau mengantisipasi sesuatu sebelum hal buruk terjadi pada kita. Sehingga mencegah versus mengobati ini sebenarnya adalah dua hal yang berlawanan, namun satu paket perjalanan hidup manusia. Mencegah merupakan hal yang baik tentunya dalam kehidupan kita manusia. Namun banyak orang melupakan akan hal ini, sehingga melakukan hal-hal yang sesuai diinginkan hatinya, tidak memikirkan di kemudian hari. Salah satu contoh mengenai kesehatan, mencegah untuk tidak jatuh sakit adalah kesadaran akan setiap pribadi. Segala sesuatu yang membahayakan bagi kesehatan juga diperhatikan oleh setiap pribadi masing-masing. Kemudian, mengobati artinya sesuatu sudah terjadi dan kita berupaya untuk dapat menyembuhkannya. Maka dalam hidup ini diperlukan kesembuhan jika hal buruk terjadi. Dalam hidup ini tidak hanya fokus di pencegahan dan pengobatan saat mengalami sakit jasmani saja, namun juga fokus pada pencegahan sakit rohani dan pengobatan rohani. Saat sakit jasmani, kita datang ke dokter. Namun jika rohani kita sakit, maka datanglah kepada Tuhan Yesus yang akan mengobati setiap luka. Dengan cara hidup yang mau mengakui kesalahan di hadapannya. Dalam kitab Pengkhotbah ada banyak kalimat dituliskan bahwa semuanya sia-sia. Karena itu, agar tidak sia-sia, diperlukan kesadaran lebih baik mencegah daripada mengobati. Cara mencegahnya minta hikmat dari Tuhan, membaca firman setiap hari, jalani hidup sesuai kehendak-Nya. Dalam ayat 12 hingga 15 merupakan akibat-akibat kebodohan dalam perjalanan hidup kita yang tidak mau dituntun dengan hikmat Tuhan. Maka sebelum itu terjadi, mari kita mencegah setiap pemikiran
dan perkataan yang merugikan bagi diri sendiri, agar tidak terjadi sesuatu yang mencelakakan kita. Penegasan: lebih baik mencegah dengan hikmat Tuhan daripada mengobati kerugian jasmani dan rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat menjaga setiap perkataan kami setiap hari, agar tidak membahayakan diri kami dan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Amin.